Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Re, di channel pembahasan soal terbaru. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal-soal TPS UTBK SBMPTN tahun 2020. Sebelum kita memulai membahas soal, jangan lupa subscribe dan tekan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga share video-video di channel ini jika bermanfaat untuk teman-teman semua. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 1. Dalam 80 liter campuran susu sapi dan air, diketahui kandungan susu sapi adalah 70%. Sejumlah air akan ditambahkan agar kandungan campuran menjadi 50% susu sapi. Di sini kuantitas P itu sama dengan banyak air yang ditambahkan, sedangkan Q sama dengan 20 liter. Yang ditanyakan adalah, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mencari nilai dari P atau kuantitas dari P. Di sini sudah disebutkan bahwa kandungan susu sapi itu sebesar 70%. Jadi kita cari dulu kandungan susu sapi. Jadi kandungan susu di dalam 80 liter campuran susu dan air itu sama dengan 70/100 dari 80 liter. Ini 80 liter. Sehingga kandungan susu sapi itu sama dengan 70 dikali 8 itu 560 dibagi 10, ini bisa dicoret juga ya. 7 kali 8 itu hasilnya adalah 56 liter. Jadi kandungan susu sapi di dalam 80 liter campuran itu sebesar 56 liter. Selanjutnya kita mencari banyaknya air yang ditambahkan. Di sini kita mengetahui bahwa persentase dari susu sapi setelah ditambahkan itu menjadi 50%. Jadi 56/80 plus X. X ini adalah jumlah air yang ditambahkan dikali dengan 100%. Itu sama dengan, sekarang dia menjadi 50% persentasenya. Langsung saja kita kalikan, 56 dikali 100 itu hasilnya 5600 sama dengan 50 dikali dengan 80 plus X. Jadi ini 5600 sama dengan 50 kali 80 itu hasilnya 4000 plus X. 4000 plus 50X. Kemudian 50X itu sama dengan 5600 minus 4000. Jadi 50X itu sama dengan 1600. X itu sama dengan 32 liter. Jadi banyaknya air yang harus ditambahkan itu sebesar 32 liter ya. Jadi kita bisa menyimpulkan P itu sama dengan 32, Q itu sama dengan 20. Artinya P lebih besar dibanding Q. Jawabannya ada di option A. Oke, soal selanjutnya. Di sini jika A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 2 dan AB sama dengan min 1, maka A min B sama dengan titik-titik. Tentunya kalian masih ingat jika A min B kuadrat itu sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Kemudian A min B kuadrat, persamaan ini bisa kita susun kembali. A kuadrat ditambah B kuadrat min 2AB. Kemudian A min B kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2 dikali AB. A min B kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, kita sudah ada nilainya yaitu sebesar 2. Kita substitusikan 2 min 2. Kemudian AB kita juga sudah ada nilainya yaitu sebesar min 1. Ini min 1. Sehingga A min B kuadrat itu sama dengan 2 min 2 dikali min 1 itu hasilnya plus 2 sama dengan 4. Jadi A min B kuadrat itu sama dengan 4
sehingga A min B itu sama dengan akar dari 4. Sehingga kita mendapatkan A min B. Akar itu jangan lupa ya, ada plus minusnya. Akar 4 itu sama dengan 2. Jadi A min B itu plus minus 2 atau A min B sama dengan 2 atau min 2. Jadi jawabannya ada di option D ya. A min B itu sama dengan 2 dan min 2. Jadi di option D. Soal selanjutnya, perhatikan gambar berikut di bawah ini. Kemudian isilah angka yang tepat pada ruang yang masih kosong. Jadi kita akan menentukan angka yang belum ada di ruang yang masih kosong ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menentukan pola-pola dari angka ini dari gambar yang pertama. Karena angka-angkanya pada gambar pertama ini sudah lengkap atau sudah diketahui semuanya. Kalau kita lihat di sini ada angka 45. 45 ini diperoleh ketika angka 4 ini kita tambah dengan 5. Kemudian angka selanjutnya juga ditambahkan, sehingga hasilnya 4 ditambah 5, kemudian ditambah dengan 6. Ini hasilnya adalah 15 ya. Jadi kita sudah dapat ketika 4 ditambah dengan 5 ditambah dengan 6 itu hasilnya adalah 15. Kemudian 15 ini kita kalikan dengan angka yang ada di dalam segitiga yang paling ujung ini. 15 dikali dengan 3 itu akan menghasilkan 45 yang ada di atas di bangun trapesium ini. Nah, begitupun pada gambar yang kedua, polanya juga akan sama seperti gambar yang pertama, di mana 3 kita tambah dengan 4, kemudian ditambah dengan 5. 4 tambah 3 itu 7, 7 tambah 5 itu hasilnya adalah 12. Kemudian 12 ini kita kali dengan angka 2 yang ada dalam segitiga. 12 dikali 2 hasilnya adalah 24. Sehingga jawabannya ada di option C. Soal berikutnya, harga daging bebek hidup per on adalah 1.200. Sementara harga daging bebek goreng per on adalah 2.500. Seekor bebek akan mengalami penyusutan berat 35% setelah digoreng. Berapa keuntungan yang akan diperoleh seseorang jika hasil gorengannya mempunyai berat 8,45 on? Untuk mencari untung, kita menggunakan rumus harga jual dikurang dengan harga beli. Untuk harga jual dari bebek goreng kita sudah bisa tentukan, yaitu dengan cara mengalihkan beratnya, yaitu sebesar 4,5 ons dikali dengan harga per onnya 2.500. Jadi harga jual dari bebek goreng itu sebesar 21.125. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mencari harga beli dari bebek hidup. Tetapi di sini berat dari bebek hidup itu belum ada. Jadi kita cari dulu berat dari bebek hidup. Di sini disebutkan bahwa seekor bebek goreng akan mengalami penyusutan berat 35% setelah digoreng. Artinya berat bebek goreng itu hanya 65% dari berat bebek hidup. Jadi 65% dari berat bebek hidup. Beratnya bebek goreng itu sudah diketahui sebesar 8,45 on. Jadi berat bebek hidup ini sama dengan 100 dikali 8,45 per 65. Jadi berat bebek hidup itu sama dengan 845 dibagi dengan 65. Ini hasilnya adalah 13 on. Kemudian kita mencari harga beli ya. Harga jual sudah ada, kita cari harga beli. Harga beli dari bebek hidup itu sama dengan 13 on dikali dengan harga bebek hidup per on itu sebesar 1.200. Jadi 13 dikali 1.200 itu hasilnya adalah 15.600. Barulah kita bisa mencari untung atau keuntungan. Untung ini sama dengan harga jualnya kita sudah peroleh 21.125 dikurang dengan harga belinya kita peroleh sebesar 15.600. 21.125 dikurang 15.600, ini hasilnya adalah 5.525.
Jawabannya ada di option E. Soal selanjutnya, di sini kita akan menentukan nilai dari angka yang belum diketahui di gambar yang ketiga ini. Jadi untuk menentukannya, pertama kita tentukan dulu pola pada gambar pertama dan kedua. Di sini kalau kita lihat 45 itu diperoleh dari 8 ini kita tambah dengan 7, hasilnya adalah 15. Kemudian 6 kita kali dengan 5, ini kita kali, ini kita tambah. 6 kali 5 itu hasilnya 30, kemudian 30 tambah 15 hasilnya adalah 45. Begitupun pada gambar yang kedua, polanya sama dengan gambar yang pertama. Ini kita tambah, 6 tambah 5 itu hasilnya adalah 11. 6 tambah 5 itu hasilnya 11. Kemudian 4 dikali 3, ini dikali, itu hasilnya 12. 11 ditambah 12 itu hasilnya 23. Ini 4 ditambah 3 itu hasilnya 7, kemudian 6 kali 5 itu 30. Jadi 30 ditambah 7 itu hasilnya adalah 37. Jadi jawabannya ada di option C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini disebutkan bahwa beberapa tahun yang lalu Ridwan berusia 3 kali lebih tua daripada usia adiknya. Pada waktu itu usia Ridwan 15 tahun. Apabila sekarang usia Ridwan 2 kali lebih tua daripada usia adiknya, berapakah usia Ridwan? Di sini disebutkan bahwa beberapa tahun yang lalu usia Ridwan itu 3 kali lebih tua daripada usia adiknya. Jadi 3A, kita anggap saja usia adik itu sama dengan A, 3 kali usia adik itu sama dengan usia Ridwan. Usia Ridwan itu 15 tahun. Sehingga kita mendapatkan usia adik itu sebesar 15 per 3. Atau sama dengan 5. 5 tahun. Ini usia adik pada beberapa tahun yang lalu. Kemudian di sini disebutkan lagi apabila sekarang usia Ridwan 2 kali lebih tua daripada usia adiknya. Artinya sekarang itu setelah beberapa tahun ke depan ya. Jadi usia Ridwan pada waktu beberapa tahun yang lalu itu 15 tahun. Kemudian setelah beberapa tahun ke depan atau akan datang, kita tambahkan saja tahunnya itu sama dengan N, itu sama dengan 2 kali usia adiknya. Jadi 2 dikali usia adik tadi 5 tahun. Kemudian usia adik sekarang itu kan setelah beberapa tahun ke depan, jadi ditambah dengan N. Kemudian kita cari dulu nilai N-nya. 15 plus N itu sama dengan 2 kali 5 itu sama dengan 10. 2 dikali N sama dengan 2N. Sehingga 2N min N itu sama dengan 15 min 10. N itu sama dengan 5. Sehingga kita mendapatkan nilai N-nya yaitu sebesar 5 tahun. Dari beberapa tahun yang lalu ke sekarang itu jaraknya atau rentangnya itu 5 tahun. Selanjutnya yang ditanyakan di sini adalah berapakah usia Ridwan? Sekarang ya, usia Ridwan sekarang itu, jadi usia Ridwan sekarang atau saat ini itu sama dengan 15 plus N sama dengan 15 ditambah 5. Sehingga usia Ridwan sekarang sekarang sama dengan 20 tahun. Sehingga jawabannya ada di option E. Oke, soal berikutnya. Dari satu kelas yang terdiri dari 40 orang siswa diperoleh nilai rata-rata kelas 7 untuk mata pelajaran matematika saja. Jika 5 nilai siswa tertinggi dengan rata-rata 8,5 dan 10 nilai siswa terendah dengan rata-rata 6 dikeluarkan, berapakah nilai rata-rata siswa sisanya?
Jadi kita ingat kembali rumus mencari rata-rata. Rata-rata itu rumusnya jumlah data dibagi dengan banyak data. Dibagi banyak data. Pertama yang harus kita lakukan untuk menjawab soal ini adalah kita mencari jumlah nilai 40 orang siswa. Jumlah nilai 40 siswa. Jumlah nilai itu dicari dengan rumus rata-rata dikali banyak data. Di sini banyaknya data itu ada 40 orang siswa. Kita kali dengan nilai rata-rata dari 40 siswa itu ada 7 ya. Jadi 40 dikali 7 itu 280. Langkah selanjutnya kita mencari jumlah nilai dari siswa yang dikeluarkan. Siswa yang dikeluarkan. Di sini kalau kita lihat siswa yang dikeluarkan itu pertama ada 5. Siswa dengan nilai tertinggi dengan rata-rata 8,5. Jadi 5 kita kali dengan 8,5. Kemudian 10 siswa dengan nilai terendah dengan rata-rata 6 juga dikeluarkan. Jadi ditambah dengan 10 dikali dengan 6. Sehingga 8,5 dikali 5 itu hasilnya 42,5 ditambah dengan 10 dikali 6 itu hasilnya adalah 60. Kemudian kita jumlahkan 42,5 ditambah 60 itu hasilnya adalah 102,5. Oke, jadi kita sudah mendapatkan jumlah nilai siswa yang dikeluarkan. Barulah kita bisa mencari berapa nilai rata-rata siswa sisanya. Jadi nilai rata-rata siswa sisa itu sama dengan jumlah nilai siswa sekarang. Itu caranya kita kurangi saja. 280 dikurang dengan jumlah nilai siswa yang dikeluarkan, yaitu sebesar 102,5 dibagi dengan banyak siswa sekarang, yaitu 40 dikurang dengan 5 kurang dengan 10. Jadi ini hasilnya 280 dikurang 102,5 itu sama dengan 177,5 dibagi dengan 25. Sehingga nilai rata-rata sekarang setelah siswa tersebut dikeluarkan adalah 177,5 dibagi 25 itu hasilnya sebesar 7,1. Jadi jawabannya ada di option yang C. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini kita akan menentukan nilai atau angka yang belum diketahui pada gambar ketiga ini. Untuk menentukan nilainya, kita lihat dulu pola dari gambar pertama dan kedua ini. Jadi kalau kita lihat angka 7 yang ada di atas ini diperoleh dari 6 dikali 7, ini kita kali hasilnya adalah 42. Begitupun dengan yang di bawah ini kita kali juga hasilnya adalah 6. Kemudian 42 ini dibagi dengan 6, maka dapatlah nilai 7 yang di atas ini. Begitupun dengan pola dari gambar yang kedua, itu 6 ini kita kali dengan 2 hasilnya adalah 12. Kemudian 3 ini kita kali dengan 1 hasilnya adalah 3. Kemudian 12 itu dibagi dengan 3 hasilnya adalah 4 yang di atas ini. Kemudian di gambar ketiga polanya juga sama, itu 6 dikali 5 itu hasilnya adalah 30. Kemudian 2 dikali dengan 3 itu hasilnya adalah 6. Kemudian 30 dibagi 6 itu hasilnya adalah 5. Jadi jawabannya ada di option B. Soal selanjutnya. Di sini disebutkan bahwa jika 4xy min 8y sama dengan 20, maka nilai 3xy min 6y plus 5 adalah, di sini kita punya persamaan pertama yaitu 4xy min 8y sama dengan 20. Di sini angka 4 itu bisa kita keluarkan, 4 dalam kurung xy min 2y sama dengan 20. Kemudian xy min 2y itu sama dengan 20 per 4. Sehingga xy min 2y itu sama dengan 20 bagi 4, itu hasilnya adalah 5. Barulah kita mencari
nilai dari 3xy min 6y plus 5. 3xy min 6y plus 5. Ini kita bisa sederhanakan lagi. 3 ini kita bisa keluarkan, jadi 3xy min 2y plus 5. Sehingga kita sudah memperoleh nilai xy min 2y pada persamaan pertama, yaitu sebesar 5, sehingga kita substitusikan saja ke persamaan yang kedua. Sehingga 3 dikali xy min 2y nilainya sudah ada 5. 3 dikali 5 plus 5. Jadi hasilnya itu 3 kali 5, 15, ditambah 5 sama dengan 20. Sehingga jawabannya di option D. Soal selanjutnya, di sini disebutkan bahwa keseluruhan jumlah televisi dagangan Rudi adalah 56 buah. Di dalam gudang terdapat 24 buah televisi lebih banyak dibandingkan televisi-televisi yang dipajang di etalase toko. Yang ditanyakan adalah berapakah jumlah televisi di dalam gudang Rudi. Di sini kita mengetahui bahwa ada televisi dalam gudang dan di etalase toko. Misalnya kita notasikan saja X itu dengan televisi di gudang. Sedangkan televisi di etalase toko itu kita notasikan dengan Y. Kemudian di sini juga disebutkan bahwa di dalam gudang itu terdapat 24 buah televisi lebih banyak dibandingkan etalase toko. Jadi kita mendapatkan persamaan X itu sama dengan Y plus 24. Ini persamaan pertama. Kemudian di sini juga disebutkan bahwa keseluruhan jumlah televisi dagangan Rudi 56. Berarti X plus Y itu sama dengan 56. Jadi kita mendapatkan persamaan yang kedua. Kemudian kita substitusikan nilai X pada persamaan 1 ke persamaan kedua. X itu sama dengan Y plus 24 ditambah dengan Y. Sama dengan 56. Y ditambah Y itu hasilnya adalah 2Y sama dengan 56 dikurang 24. 2Y sama dengan 56 dikurang 24 itu hasilnya adalah sini 2, hasilnya 32 ya. 56 kurang 24 itu hasilnya 32. Sehingga Y itu sama dengan 16. Yang ditanyakan di sini adalah berapakah jumlah televisi di dalam gudang Rudi. Televisi di gudang itu kita lambangkan dengan X, sehingga kita cari nilai X-nya. X itu sama dengan Y plus 24. X sama dengan Y sudah kita peroleh nilainya 16 ditambah dengan 24. X sama dengan 40 buah. Jadi jawabannya ada di option C ya teman-teman. Oke, soal selanjutnya. Di sini kita akan menentukan angka atau nilai yang belum diketahui dari 3 kotak ini ya. Jadi untuk menentukannya kita cari dulu pola angkanya. Di sini kalau kita lihat dari 11 ke 13 itu ada penambahan sebanyak 2. Kemudian dari 13 ke 17 itu bertambah 4. Kemudian dari 17 ke 23 itu bertambah 6. Kemudian dari 15 ke 17 itu juga bertambah 2. Dari 17 ke 21 itu bertambah 4. Kemudian dari 21 ke 27 itu bertambah 6. Jadi kita sudah mendapatkan polanya, yaitu bertambah 2, kemudian 4, kemudian setelah itu 6. Jadi di sini 8 ditambah 2 itu hasilnya adalah 10. Kemudian ditambah 4, kemudian 4 ini kemudian 14 ini ditambah dengan 6, sehingga hasilnya adalah 20. Kemudian 7 ini ditambah dengan 4, sehingga hasilnya adalah 11. Jadi jawabannya yaitu 10, 11, 20, yaitu di option B. 10, 11, 20. Oke, kita ke soal berikutnya. Dari 10.000 peserta SBMPTN, 3.900 diantaranya memilih program studi matematika. Di antara peserta yang memilih program studi matematika ini, 1.100 peserta juga memilih program studi kimia. Jika ternyata 3.200 peserta tes tidak memilih program studi matematika dan
kimia, maka berapa persen peserta yang memilih program studi kimia saja di antara 10.000 orang tersebut? Jadi untuk menjawab soal ini kita bisa menggunakan diagram Venn. Pertama kita gambar dulu diagram Venn-nya. Jadi kira-kira kayak gini ya diagram Venn-nya. Di sini ada matematika dan yang satunya lagi itu kimia. Kemudian di sini disebutkan bahwa 1.100 peserta itu memilih program studi matematika dan kimia. Jadi di tengah-tengah ini ya letaknya. Jadi ada 1.100 orang yang memilih kedua-duanya, yaitu prodi matematika dan kimia. Kemudian 3.900 itu memilih program studi matematika. Jadi kita taruh di sini. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa persen peserta yang memilih program studi kimia. Jadi kita harus cari dulu berapa peserta yang hanya memilih program studi kimia saja. Kita lambangkan dengan X. Di sini juga diketahui bahwa jumlah seluruh peserta SBMPTN-nya itu sebesar 10.000. Di sini kita cari lagi peserta yang hanya memilih prodi MTK atau matematika itu dengan cara 3.900 dikurang 1.100 atau yang memilih kedua-duanya. Jadi peserta yang memilih MTK saja itu sebesar 2.800 ya. 3.900 dikurang 1.100 itu 2.800. Jadi peserta yang hanya memilih MTK saja atau matematika saja itu sebesar 2.800 orang. Baru selanjutnya kita mencari nilai X atau peserta yang memilih program studi kimia saja. Di sini NS-nya atau jumlah seluruh pesertanya itu ada 10.000 sama dengan yang memilih MTK saja ada 2.800. Kemudian yang memilih kimia saja ada X ditambah dengan yang memilih kedua-duanya kimia dan matematika itu sebesar 1.100. Kemudian plus yang tidak memilih kedua-duanya itu ada 3.200 orang. Ditambah 3.200 yang tidak memilih program studi MTK ataupun kimia. Lanjut kita jumlahkan 10.000 sama dengan 2.800 ditambah 1.100 ditambah 3.200 itu hasilnya X plus 7.100. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai X atau yang memilih program studi kimia saja yaitu sebesar 10.000 dikurang dengan 7.100 sehingga X itu sama dengan 2.900 orang. Selanjutnya barulah kita bisa mencari persen peserta yang memilih program studi kimia saja. Jadi persen peserta yang memilih kimia itu sama dengan 2.900. Jumlah peserta yang memilih kimia itu ada 2.900 dibagi dengan jumlah seluruh peserta itu 10.000 ya. 10.000 dikali dengan 100% karena kita mencari persentasenya. Ini bisa kita coret. 29 dibagi 100 itu 0,29 ya. 0,29 dikali 100%. Sehingga persen peserta yang memilih kimia itu sama dengan 29%. Sehingga kita sudah mendapatkan jawabannya ada di option B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini disebutkan bahwa seseorang mendapatkan hadiah mobil dalam suatu program televisi. Di pasaran umum, harga mobil tersebut adalah 150 juta. Adapun pajak ditetapkan 2/3 dari harga tersebut. Jika ia diharuskan membayar pajak sebesar 450 per 1000, berapakah besarnya pajak yang harus dibayarkan? Jadi di sini disebutkan bahwa pajak itu ditetapkan 2/3 dari harga awal ya. Jadi kita cari dulu harga mobil yang dikenai pajak. Jadi harga mobil yang dikenai pajak itu 2/3 dari harga awal yaitu sebesar 150 juta. Kita bisa bagi 150 juta itu dibagi 3 hasilnya 50 juta. Kemudian dikali dengan 2. Sehingga hasilnya adalah 100 juta. Jadi harga mobil yang dikenai pajak itu sebesar 100 juta. Baru selanjutnya kita mencari
besarnya pajak. Di sini disebutkan bahwa jika ia diharuskan membayar pajak sebesar 450 per 1000. Jadi, untuk mencari besarnya pajak, jadi harga mobil yang dikenai pajak yaitu sebesar 100 juta rupiah, kita kali dengan 450 per 1000. Jadi ini bisa dicoret 100.000 dikali 450. Jadi besar pajaknya itu sama dengan 45 juta. Kita sudah menemukan jawabannya. Jadi besarnya pajak yang harus dibayarkan itu sebesar 45 juta, yaitu di option A.